Halo, Cor. Nih baru kedatangan tamu tadi, ada yang heran. Mas, kok bisa nanam di atas air? Ya, bisa Pak, saya jawab gitu. Bisa Pak. Rasanya apa? Beliau tanya gitu. Enggak ada rasa apa-apa Pak. Ya hanya ditaruh aja di atas air gitu. Nah, ini sebenarnya ilmu udah banyak, Cer. Ilmunya udah banyak, banyak yang udah mengulas, yang dari Jepang, yang dari Eropa, banyak banget, Cer. Kenapa kita bisa bertanam di atas air itu banyak yang udah mengulas, Cer. Tapi masih banyak yang belum tahu. Nah, ini sih saran ya, ini sebenarnya bagus nanam di atas air, terutama kolam lele itu bagus. Kenapa? Karena ini airnya pekat, Cer. Efeknya itu cuma satu. Efeknya ya kalau telat makan, kasih makan nih kan, nih ini dikerokotin nih, digigitin nih kalau lele nih. Ini kalau lele gini, jadi sarannya pakai ikan yang lain, kayak nila atau mujair atau bawal, ikan mas. Nah itu lebih aman, nggak dikerokotin kayak gini, karena lele itu pemakan segalanya, Cor. Sampai lu punya tahu, punya tempe, ya taruh di sini, sampai sayuran pun dimakan sama lele gitu, Cor. Ini tingginya seberapa nih, si bapak heran kan. Ini gemuk banget mas, subur. Ini bukan iklan ya, nggak ada endorse, Cor. Ini bungkus coki-coki nih, coki-coki. Nah ini tingginya masih sekitar, ya kalau yang paling tinggi itu yang di tengah 1,5, Cor. Nah tuh, ada yang udah sampai 2 coki-coki ini tuh ya. Ini kan terakhir di atas daun nih. Nah udah ada yang sampai 2 coki-coki, Cer. Ya ini sisa buat ngulur besok-besok, Cer. Kemarin udah panen 1,5 itu, ya kan. Kita panen, kita bagi ke tetangga. Ini tinggal 1 buat besok. Nanti 1 ini panen, tinggal ini, ya kan. Terus gitu, Cer. Giliran gitu. Nah, buat menjawab kenapa kok kita bisa bertanam di media air ya, sebenarnya nggak ribet, Cor. Ilmunya nih gini, ini ikan ngeluarin kotoran, sipakan itu kan kena air, jadi menyatu sama airnya sebagiannya ya, sama makanannya tempatnya. Ini saya nggak pakai ini, Cor, nggak pakai tanah sama sekali. Ini nggak ada tuh nggak ada, ini cuma akarnya aja, Cor. Tuh nih, ini tuh nih, tuh nggak ada, Cor, nggak ada tanah. Kok kenapa bisa tumbuh? Jadi gini, ini saya sih nggak ahlinya ya, bukan ahlinya di tanaman, saya orang IT, Cor.
Ini cuma buat hobi yang menghasilkan gitu. Lihat ikan tenang kan, kasih makan. Ini menurut saya ya, airnya ini penuh nutrisi, NPK, kotoran ikannya, terus jadi dari pakannya. Itu yang pernah saya baca, ini air kayak gini nih bisa diolah jadi NPK, cor. Nah, terus kenapa ini bisa hidup? Ya ini kan nyerap di air ya kan. Diserap sama akar-akarnya ini. Nih, fokus nggak nih? Fokus nggak? Nah, nih fokus nih. Nah, nih. Gitu. Nih, nah si akar ini kan dia menahan. Ada yang air kan butek tuh kan, pasti ada unsur tanahnya. Selain dari unsur kotoran sama pupuk-pupuk yang lain ya, oksigen dan sebagainya, ini kan ada dia ngikat nih tuh ya tuh. Gitu, jadi dia bisa hidup. Cuma nih kalau kepingin cepat ya memang harus dikasih tanah kalau mau cepat gitu. Tapi kalau saya sih nggak kasih tanah gitu, nggak dikasih tanah, biar tanahnya buat yang lain. Ini air nih ya, keuntungan dari kayak gini itu satu, kita dapat dari sayur mayurnya nih ya kan. Ini sayur mayurnya nih, kita nggak terlalu ini ya kan, terbantu. Terus dari airnya ya, airnya tuh kalau kita kuras ganti yang baru, kalau kita mau kuras ganti yang baru, perasaan dari kemarin nih rombongan Pak ya pekondangan. Ini kalau kita ganti air itu jangan terus dibuang, cor. Kalau ganti air jangan dibuang, maksudnya dibuang percuma, itu jangan ya. Kenapa nih? Keuntungan lainnya nih, disiram ke sini nih. Tuh lihat. Tuh. Nyawang yung. Nyawang. Nyawang nangka. Tewel. Tuh lihat tuh. Ya, ini disiram pakai air lele, coy. Rasanya itu luar biasa, beneran deh. Cobain, punya tanaman, buah-buahan disiram pakai kayak gini, limbah lele, air. Sebenarnya nggak cuma lele ya, pakai patin juga efeknya sama, cuma kalau dari lele tingkat pekatnya kan lebih tebal dia. Seminggu aturannya yang bagus itu di seminggu sekali diganti gitu, karena pekat banget. Cuma kalau kita bisa tahu ilmunya gitu, seminggu sebenarnya nggak perlu diganti gitu. Kenapa ya? Itu buat pembesaran itu sebenarnya bagus kalau menurut saya sih ya.
bagus, nutrisinya banyak, ngumpul dia pakannya, pembentukan planktonnya karena kalau kena matahari itu ini apa, banyak ininya, produksinya lebih banyak, lumutnya ya kan, karena ini pekatnya kayak gini, misalkan kena matahari dia lumut-lumutnya kan tumbuh jadinya kan, gitu aja Cor. Ini yang panen udah 2 minggu udah segini nih, rusak nih tuh, rusak karena lele dia makan kalau lapar ya, telat sedikit aja kayak gini si lelenya makan gitu. Ini juga sama nih Cor, ini udah tebel nih. Tuh. Ini sama, semua sama ini, nggak pakai media tanah atau yang lainnya nggak ada. Kasih serabut juga cuma berapa yang saya kasih serabut, yang itu tuh 2 itu 1,5 itu saya kasih serabut kelapa, lama-lama juga hilang si serabutnya itu karena pembusukan secara alami kan. Tuh. Dah gitu aja Cor, ini buat menjawab semua pertanyaan. Nih tadi pagi ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, bapak guru, ibu guru itu goes ya, biasa tiap pagi mereka karena penasaran gitu, oh ini kok gemuk-gemuk banget mas kangkungnya, itu pakai apa gini, diapain kok bisa di atas air bisa tumbuh gini. Nah, akhirnya saya berkesempatan kasih kuliah umum, alhamdulillah. Ayo Cor, nih ayo Cor, ini buat ketahanan pangan Cor, beneran serius saya kasih tahu, buat ketahanan pangan keluarga ini penting ini, apalagi di masa kayak gini. Tapi saran saya jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak, jangan sampai buat bisnis lah, itu masukan saya sih. Kasihan yang pedagang kangkung di pasar, pedagang kangkung di pasar itu udah bener-bener ngejerit mereka. Ngejeritnya kenapa? Di kampung itu satu ikat cuma 2.000-an Cor, 3.000 itu aja udah dianggap mahal sama masyarakat. 3.000 per ikat itu udah diomong mahal. Kemarin itu ada yang jual, saya lihat di pasar itu 7.000 3 ikat. Nah, satu ikat di sini, satu ikat di sini itu beda sama satu ikatnya di Jakarta di kota. Satu ikatnya di sini tuh segini Cor. Nih bayangin, satu ini aja nggak bisa tuh. Nih, nih tuh, satu ikat kangkung di sini tuh segede ini. Kira-kira berapa senti ya? Tuh. Diameter kurang lebih 10 sentian. Kurang lebih 10 senti lebih lah diameternya. Satu ikat kangkung itu cuma 2.500-an di pasar. Udah murah banget Cor. Jadi kalau mau yang seperti ini jangan terlalu banyak ya, buat kebutuhan pribadi aja. Sebisa mungkin jangan buat jangan buat bisnis lah. Kasihan pedagang kangkung yang udah ada gitu, mereka kan juga butuh penghasilan kan, yang jadi penghasilan utama. Ini gitu aja Cor, semangat Cor nih ya kan. Kalau yang mau hemat bisa medianya
dibikin di rumah tingkat pun yang di kota-kota itu bisa bikin kayak gini mah, kalau niat. Kalau nggak niat ya mau gimana lagi, dikasih trik sehemat ini pun ya nggak kepake nggak gitu. Ini cuma 50 cm kok nih, cuma 50 cm lebarnya, panjangnya 1 meter. Harganya kalau di sini di tempat fotokopian 15.000. Mending beli yang 1x1, kita potong sendiri lebar panjangnya seberapa. Nah itu lebih murah, harganya cuma 25. Itu lebih hemat lah daripada beli yang udah 50x100 gitu Car. Ya oke Car, jangan bosen terus kunjungin channel ini Car, faedahnya banyak kok Car gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, semangat, salam sejahtera.